Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semuanya. Tak lupa sholawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Kepada para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang bertema berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada diri kita sendiri untuk membentuk manusia yang suci dan mulia. Namun sebelum saya menjelaskan secara rinci akhlak kepada Allah dan kepada diri kita sendiri, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah tabiat perilaku seseorang yang dibawa sejak lahir, yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, akhlak adalah pembawaan manusia, perilaku manusia yang didapatkan dari menuntut ilmu. Oleh karena itu, seorang siswa ketika dididik di kemiliteran, maka akan mempunyai akhlak yang berbeda dengan seorang siswa yang dididik di pondok pesantren. Ketika kita sudah mengetahui definisi akhlak, terus apa contoh-contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah ibadah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengira bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, haji, zakat, kurban, dan lain-lain. Namun, menurut arti secara global, ibadah adalah segala sesuatu yang bernilai manfaat kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ketika diniatkan dengan ibadah kepada Allah, maka apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah rasa syukur. Sesuai dengan firman Allah, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan yang ketiga, muraqabah. Muraqabah adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebagai manusia, setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kita berada, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa insyaallah kita tidak akan pernah berani untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu kita sebagai manusia, selain kita berakhlak kepada Allah, kita juga harus berakhlak kepada diri kita sendiri. Karena manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ketika kita berakhlak kepada diri kita sendiri untuk memenuhi jasmani kita, salah satunya adalah dengan bekerja keras. Tanpa bekerja keras, tidak mungkin kita akan menjadi manusia yang mulia.
bekerja keras, penuh dengan optimis, dan penuh dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak cucu kita. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Setelah kita berjuang mati-matian, kita berdoa kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, karena apapun yang terjadi terhadap kita baik di dunia maupun di akhirat hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawakkalu in kuntum la ta'lamun. Lalu apa manfaat dari kita berakhlak kepada Allah dan kepada diri kita sendiri? Manfaatnya adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pribadi yang suci dan mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan sedikit. Insya Allah akan disambung di waktu yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.